Ketika banyak tempat di negeri ini harus berubah wujud menjadi tambang dan sawit, ada orang-orang yang berjuang agar hutan mereka tidak diganggu-gugat. Memang benar adanya, beberapa orang berjuang bukan untuk meraih kemenangan, melainkan untuk mempertahankan apa yang tersisa dalam hidup mereka. Di antara lamunan, saya teringat bahwa makin hari makin sibuk dengan panggung dan keluarga, makin berat melanjutkan ekspedisi. Untung saja banyak darimu yang menyemangati agar tetap mendaki gunung. Terima kasih ya. Pak, di sini tuh pohon apa Pak? Itu sangat besar Pak. Ini namanya pohon keriwaya. Keriwaya? Iya. Iya. Ini dianggap pintu gerbang ya Pak ya? Ya, dibilang pintu gerbang ya boleh, tapi agak kebolong kan, jadi dimasukkan jadi pintu gerbang kan. Oh, kita kalau lewat situ harus ada ritual atau apa atau bisa? Biasa aja. Biasa aja. Tapi bagus banget ya Pak ini ya Pak. Namanya pohon keriwaya, Bing. Keriwaya. Keriwaya. Oh ya, sejak provinsi di Indonesia bertambah, banyak kawan yang bertanya apakah ekspedisi atap negeri akan ditambahkan juga? Tentu tidak dong. Dari awal provinsi berjumlah 34 juga saya tetap di angka 33. Kenapa sekarang harus berubah? Hehe. Di pohon apa emang? Pohon damar juga? Pohon meranti. Meranti. Tar Pak. Oh iya kuat ya. Kayak film-film. Loh. Bagus belum? Waduh, kacau nih. Bagus saya sekali. Oke. Bagus saya. Pokoknya wajib. Bagus saya sekali. Ya. Yes. Kalau gue jatuh, jangan di stop videonya ya. Setidaknya jadi sesuatu. Waduh. Wah, berhasil. Wah, mantap. Coba Bung. Wah, males ah. Cepetan, kan jarang-jarang orang ngeliat Bung Firsa Action, narasi terus. Biar trending 1. Nah, kita lihat. Teman-teman, kita lihat teman-teman. Kalian boleh potong jadi TikTok atau Reels. Mana ini? Ya, yang itu. Hati-hati. Enak banget Pur, sumpah. Gimana rasanya Bung? Enak banget kayak terbang. Oh, lagi. Dah, terbang tapi sakit tangan. Kabut datang dan pergi, mengiringi pendakian. Langit semakin gelap, tapi kami belum juga tiba. Malam ini Iya. di sini kan ada jalur nih. Jadi kita kan datang dari sini. Terus di sini ada jalur lagi. Itu jalur kemana atau dari mana? Kalau untuk di sebelah kanan itu jalur ke Q. Yang kita tadi datang ya. Iya. Tapi Oke. kalau untuk yang di sebelah Satunya lagi kiri itu di jalur Kadayang. Kadayang. Iya, Itu dari desa Kadayang berarti. bisa Kadayang. Beberapa kali Furki bertanya pada warga lokal, berapa lama lagi hingga akhirnya tiba di pos 4? Jawabannya tetap sama, setengah jam lagi. Dari tadi setengah jam lagi. Itu sebabnya sudah sedari dulu saya berhenti bertanya berapa lama lagi. Karena estimasi waktu pendakian tiap orang itu berbeda-beda. Menerka-nerka jawaban hanya akan memberi harapan semu.
Dan kau tahu, semakin tinggi kita berharap, semakin sakit jatuhnya. Langit sudah redup tatkala jalur yang tadinya landai mulai menyiksa kaki. Bebatuan terjal harus kami gerus demi destinasi selanjutnya, pos 4. Dari semua titik, memang jalur dari pos 3 ke pos 4 lah yang terpanjang. Pergantian dari terang ke gelap sungguh menyiksa mata. Di saat seperti ini, dengan fokus yang semakin berkurang, kita kerap bermain dengan pikiran sendiri. Mungkin itu jugalah penyebab kita melihat hal yang tidak-tidak. Mungkin hayalan semata di saat lelah, tapi mungkin juga hal lainnya. Karena apa-apa yang terjadi di hutan tidak selamanya bisa dijelaskan. Kami melewati tanjakan terakhir. Dari semuanya, ini yang paling curam. Menurut saya sendiri, daya tahan kaki ini lumayan bisa diandalkan. Tidak lemah meski tidak kuat-kuat amat. Tangguh berjalan lama, walaupun tidak ngebut. Masalah dalam trek panjang seperti ini bukanlah kaki, melainkan pundak. Makin lama, beban carrier makin terasa menyakiti. Menegakkan badan salah, membungkuk pun salah. Ayolah, di mana pos 4? Pertanyaan itu terjawab juga. Kami tiba di sebuah lapangan. Inilah pos 4. Alhamdulillah. Fur, Woi, Alhamdulillah, nyampe kita, Fur. ya Allah. Beristirahat, Fur. Apakah mau kayak rencana awal langsung ke puncak hari ini? Oh, silakan saja. Mending nge-camp sini ya, Fur ya? Iya, betul. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Syukurlah bukan hewan buas yang menyambut kami, melainkan hewan ternak, yaitu ayam. Oh ya, kalau mengacu pada rencana awal, harusnya hari ini kami berjalan terus sampai ke puncak dan mendirikan tenda di sana. Gimana trek pendakian dari pos 2 ke pos 4, Bang? Menurut Abang? Tanpa kata-kata, Tanpa kata-kata ya? tanpa kata-kata. Sangat terjal ya, Pak? Dengan langkah tertatih-tatih, luar biasa, Luar biasa ya. tapi pasti Pasti nyampe. luar Kita biasa jalani jalurnya. saja. Ya. Kata Ramidi, biasanya pendaki lain seperti itu. Tapi sedari masih di base camp, saya meragukan rencana tersebut. Lebih baik diam di pos terakhir saja. Karena sepengetahuan saya, puncak halau-halau lumayan terbuka. Angin kencang bisa jadi masalah tersendiri. Untungnya rencana diralat dan kami bermalam di pos 4. Mimpilah Baso ini, bermimpi dia Mimpi apa bisa tuh? ikut pendakian atap negeri. Ketemu dua. Ya, terus dia bilang begini, Bang, aduh, saya nggak ada modal untuk rokok aja. Saya bilang, "Oh, aman lah kalau begitu, ya." Ternyata saya telepon, di mana Baso? Ini lagi tombak sawit. Tombak sawit itu apa? panen sawit. Oh, panen sawit. Nah, Di untuk Sangatta. ya, untuk ini buat beli rokok Buat beli rokok. dan maksudnya nambah-nambah biaya buat ini ke mana? Halau-halau ya. Oh, akhirnya ketemu lah sama Bung Dirsan dan Mbak Purti. Senang lah hatinya. Senang-senang. Tapi perjuangan sih. Tenang, dia ini. Ya, usahakan tidak akan mengkhianati hasil, guys ya. Karena Penting yang mau Eh. berusaha. itu ikut atap negeri itu semua itu orang mau Baso. Iya betul. Nah, itu rezeki. Betul, betul. Gimana Mbak ya? Iya, betul. Iya. Sungguh tidak terbayang kalau kami harus terus berjalan sampai puncak malam ini. Tidak, terima kasih. Di atas tanah berlumpur yang belum juga kering, kami mendirikan tenda. Saya rasa ini salah satu alasan kenapa mendaki gunung bukan untuk semua orang. Bayangkan, sudah berjalan jauh dengan kondisi fisik letih, masih harus membangun tenda, bivak, dan lain sebagainya. Tapi setelah semua jadi, bisa tiduran di dalam tenda dengan pakaian kering menjadi hal sederhana yang patut disyukuri. Kan kita pas nyampe ke pos 4 ada ayam tuh di di pohon. Iya, Nah, itu tuh ayam punya orang atau memang di sini? ayam punya warga Punya warga desa Kiu. yang di sekitar ada di misalnya sekitar Gunung Merapi ini kan memang beberapa desa, beberapa di mana-mana aja kan. Ada kampung lah ya. Itu kampung, Ya. dia najar hajatan. Oh, hajatan di Hajat. Ini ya, sayur. Mana Misalnya kita suatu Muat kebesaran ya? Kecil-kecilan. sakit mereka kan. Nasi Iya. tempat nasi. Misalnya
Misting kan aku mau sembuh, apa mudah-mudahan cepat sembuh gitu kan. Iya, aku kasih ayam satu Nanti nih. aku bawa ayam. Ayam ke sini. Iya. Nanti misalnya berusaha apa, Oh. mereka kabul, Mm-mm. bisa bawa ayam. Oh, jadi nazar. Iya. Tapi Pak, berarti ayam itu udah lama di sini, Pak? Lama kayaknya. Udah Pas lama. kebetulan pas tahun baru tadi sih. Tahun baru ya? Oh, sebulanan lah. Tapi berarti nggak boleh kita buru tuh ayam? Nggak boleh. Karena kita orang kan Ngasih ya? ngasih buat alam. di alam di sini hajat mereka itu kan. Iya, iya. Bagi saya, malam berlalu cepat. Sudah menjadi kebiasaan buruk. Saya sering ketiduran dan melewatkan makan malam. Tidak mau dibangunkan, karena tidur nyenyak adalah hal yang sulit didapatkan di kota. Bagi kawan-kawan, malam berlalu lambat. Mereka masak sembari cerita-cerita, kemudian makan malam dan istirahat. Esok, kami akan menggapai puncak. Mari memulai pagi dengan gerimis. Beberapa hari ini seperti di luar logika. Desa yang cerah dengan mentari yang menyengat bisa berubah begitu saja ketika kami berada dalam hutan. Semacam beda dimensi. Jam 5 ke jam 6 kan itu menuju terang. Tadinya kalau tidak hujan tidak begitu berbahaya ya. Iya. Tapi ketika dicampur dengan hujan akan sangat tidak direkomendasikan untuk berjalan. Gelap, hujan itu udah kombinasi yang Jauh juga. dan tambah terjal. Kombinasi yang tidak baik untuk manusia untuk berjalan di hutan. Jadi kita menunggu saja terang. Dipastikan juga kok kalau udah hujan begini kemungkinan besar tidak ada sunrise. Sunrise tetap ada tapi tak terlihat. Oh betul, tidak ada sunrise di sini. Sun artinya Anak rise, nasi. sunrise Anak nasi. menanak nasi dong. Oh, betul juga. Oke, kita sudah bersiap-siap berangkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi tepat ya sekarang, tapi mungkin berangkat sedikit lagi karena masih menyiapkan ini tuh, karena tidak enak kalau ke puncak tidak Pi. tidak pi. Oh. Gerimis perlahan pergi. Semoga hari ini hujan tidak terburu-buru datang lagi. Di Kalimantan Selatan memang beberapa masyarakat di beberapa kabupaten itu ada sekitar mulai dari Kota Baru sampai ke HST kan memang ada masyarakat adatnya. Memang mereka tetap menjaga hutan karena hutan kehidupan. Nah, buat bertahan hidup tidak terpisah dengan alam. Jadi ini masih hutan Iya. adat ya, Bro? Iya, bahkan menjaga dengan alamnya terjaga, adat istiadatnya tetap terlaksana karena dengan apa itu namanya ritual adat. Rencananya kami akan berangkat jam 5 pagi dan merayakan mentari terbit di puncak sana. Tapi perihal langit bukan hak manusia untuk mengatur. Awan mendung menjadikan kami bertahan sedikit lebih lama. Selepas sarapan, kami memulai pendakian. Tanpa basa-basi, jalur halau-halau yang terjal menyambut kami. Mesin tubuh baru panas, tapi sudah harus melalui medan yang cukup berat. Ini ada tulisan, Pur. Ya. Dilarang metik anggrek. Emang ada anggrek di sini, Bang? Banyak. Anggrek hutan gitu? Biasanya dia menggantung di mana, Bang? Di atas pohon ya. Wah, semoga aja kita bisa menemukan, Pur. Tapi ada yang lebih menarik bagi mata saya, Pur. Apa tuh? Ini lihat, Pur. Kenapa nama akunnya panjang banget? Halo official _1901 MDPL. Coba lu inget gak? Tapi semoga aja kita ketemu anggreknya, oke? Oke. Let's go. Untung saja cuaca mendukung. Ketiadaan terik mentari membuat dahaga tak kunjung datang. Tapi bukankah seringkali kita begitu? Dalam keadaan apapun, banyak untungnya. Untung aja, untung aja. Tapi memang
Batu-batu seperti ini yang sering kita temukan di hutan lumut dan biasanya licin. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam Bukan sesuatu. melang buana. Jalur bebatuan menjadikan kaki pegal. Apalagi betis kanan saya sempat bermasalah. Sakit yang menyertainya masih terasa hingga sekarang. Oh, itu anggreknya, Pur. Iya nih. Wow. Bagus banget tuh. Itu anggrek hutan ya, Bang ya? Cantik sekali, berkalung di antara pohon. Tampil paling mencrang. Ya itu anggreknya kelihatan lagi. Seperti mengalung begitu. Dia menjuntai. Menjuntai. Iya. Halimandan. 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 Iya. Beracun nggak? Iya, itu beracun. Oh, jangan sampai kena gigit. Iya. Itu kalau kena itu bisa kena usah. Oh, oke. Itu kalau malam itu bisa nyala. Oh, malam nyala, yang kuning-kuningnya itu nyala. Itu. Kami terus berjalan dan berjalan. Trek hutan rapat berubah menjadi terbuka tatkala kami hampir menggapai puncak. Angin kencang langsung menerpa tubuh, menyergap kami secara tiba-tiba. Kabut yang menyertainya menyadarkan saya bahwa kemungkinan besar takkan kami temui pemandangan di atas sana. Tidak apa-apa, bisa menginjakan kaki pun sudah lebih dari cukup. Angin berembus cukup kencang. Ini kayaknya sepanjang antar negeri puncak paling berkabut dan berangin. Tapi tidak apa-apa. Bagi saya pemandangan itu memang untuk ditujukan kepada penonton antar negeri. Tapi bagi saya sendiri dan mungkin Turki, untuk sampai puncak saja sudah alhamdulillah ya. Betul sekali. Kami terus menyusuri medan terjal hingga akhirnya tiba juga di puncak Gunung Halau-Halau. Bang, sampai puncak kita, Bang. Puncak, Bang. Oh iya, puncak. Mantap. Halo. Puncak Gunung. Gunung Halau-Halau Purki, mantap. Selamat. Selamat. Purki, anginnya tiba-tiba hilang, Pur. Angin hilang, langit terbuka. Lihat. Wah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Segala lelah lenyap begitu saja, berganti dengan hangat di dada. Langit berkabut perlahan hilang. Di kejauhan, barisan pegunungan Meratus menampakkan wujudnya. Suasana begitu syahdu. Seberes mencamil dan foto-foto, kami menyudahi selebrasi dan beranjak turun. Perjalanan turun gunung tidak lebih mudah dari ketika naik. Kami tidak langsung pulang ke desa, melainkan tinggal 1 malam lagi di pos 2 sembari memulihkan tubuh. Keesokan paginya, saya dan tim kembali juga ke Kampung Kiu. Setelahnya, bertemu ketua adat yang tak sempat kami jumpai sebelum berangkat. Ya walau bagaimanapun, mengucap permisi pada mereka yang dituakan adalah hal yang perlu dilakukan ketika ada kesempatan. Dalam perjalanan pulang, saya kembali merenungi hal-hal kecil yang membuat saya senang selama di hutan. Masih bisa makan meski tidak bermewah-mewahan, masih bisa tidur nyenyak meski cuaca dingin, masih bisa mengganti pakaian bersih setelah perjalanan panjang yang melelahkan, masih bisa tertawa bersama kawan-kawan baru. Semua itu merupakan sesuatu yang ketika kita berada di kota adalah hal yang biasa saja,
tapi ketika di hutan menjadi sebuah kenikmatan yang hakiki. Saat hal-hal tersebut bisa kita syukuri, puncak gunung tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Puncak gunung adalah sebuah misi yang perlu dibereskan. Tapi menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, itulah yang akan menjadi alasan kita untuk bersyukur. Bisa mencapai tujuan membuat kita bangga, perjalanannya membuat kita bahagia. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari melaporkan dari Atap Negeri.